bagaimana supaya semangat itu timbul, apalagi di masa COVID sekarang ini, katanya jadi lesu. Nah, jadi untuk menimbulkan semangat ini memang ada 4 variabel. Bagaimana para nabi memberikan contoh kepada kita? Wah, langsung menjawab, itu kan nabi, katanya. Nah, itulah. Nabi itu diciptakan oleh Allah Ta'ala sebagai contoh untuk kita. Jadi seberapa persen kita bisa mengikuti jejak langkah para nabi itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, berjumpa kembali dengan Teguh Nasir Ahmad di dalam deresan rutinan yang sudah lama tertunda. Kali ini akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai apa yang telah disampaikan tentang hidup. Sudah dijelaskan bahwa hidup itu adalah untuk mencari nikmat. Dalam kenyataan, dalam kehidupan ini ada 4 cara minimalnya orang-orang di dalam mencari nikmat. Yang pertama, berhayal, memuas rasa, pengakuan, dan mencari kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah cara-cara yang umum yang ada di permukaan bumi ini, ya. Jadi orang-orang berbeda di dalam mencari nikmat tersebut. Kemudian pertanyaannya, bagaimana untuk mendapatkan kenikmatan tersebut? Ya. Tentunya di sini untuk mencari kenikmatan misalkan di dalam hal kerohanian, yakni untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang tidak bisa mengerjakan segala sesuatu itu asal-asalan, santai-santai saja gitu ya. Kemudian nikmat itu datang. Atau kita sudah merasa puas dengan berikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, lalu tiba-tiba kenikmatan itu datang. Tidak seperti itu. Jadi kenikmatan itu bisa diraih, kenikmatan apapun, terutama dalam usaha mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya akan didapat dengan cara yang dengan perjuangan, ya, dengan perjuangan yang gigih. Artinya memiliki semangat. Tanpa ada semangat, kita tidak akan mendapatkan kenikmatan tersebut. Jadi kata kuncinya adalah semangat. Sebagaimana di dalam Al-Quran banyak menjelaskannya, di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. yakni belanjakanlah harta bendamu, jiwa kamu dan diri kamu beserta segenap kemampuan pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini sangat jelas bahwa kita disuruh berjihad, disuruh bersemangat, disuruh bekerja keras untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya di dalam ayat di awal surat Al-Baqarah, ya, ayat keempat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di sini mengandung arti bahwa dan apapun yang telah kami anugerahkan kepada kamu berupa akal, ilmu, pemahaman, keahlian dan sebagainya, kerahkanlah semuanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu arti secara luas dari surat Al-Baqarah ini. Jadi di sini kita disuruh bekerja keras, disuruh bersemangat di dalam mengejar sesuatu yang kita inginkan.
Dan sebagai jaminan dari Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam surat Al-Ankabut ayat 70, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang berusaha dengan segala cara pada jalan Allah, kami selalu menunjukkan jalan kami kepada mereka. Jadi siapapun yang bekerja keras, siapapun yang mencari jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mempermudah perjalanannya itu. Sekalipun di dalam perjalanan itu banyak sekali tantangan, banyak sekali rintangan, tetapi orang yang benar bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan bimbingan, mendapatkan tuntunan, dan akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana supaya semangat itu timbul, apalagi di masa Covid sekarang ini? Katanya jadi lesu di dalam melaksanakan perjuangan ini, dalam melaksanakan ibadah untuk pendekatan kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi sebenarnya tidak harus lesu, karena kalau kita paham tentang kehidupan ini, ya, ada positif, ada negatif, ada susah, ada senang, semuanya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tergantung kita dalam menyikapinya. Nah, jadi untuk menimbulkan semangat ini memang ada 4 variabel yang harus kita pahami. Yang pertama, variabel pertama untuk menimbulkan semangat, kita harus paham kemampuan, kapabilitas. Jadi setiap orang itu harus mampu memahami kemampuannya, terutama bagaimana kemampuan dirinya sendiri, kemampuan memandang hidup, ya, kemampuan mengenal kedudukan, letak, mengenal nilai tujuan hidup, memiliki kemampuan menganalisa, mengukur diri, memahami lingkungan. Nah, jadi kalau kemampuan ini benar-benar digunakan, ya, siapa saya ini, siapa aku ini, jadi kita akan timbul tuh semangat dengan kita membaca diri, mengintrospeksi diri bahwa kemampuan saya ini melakukan ini, bahwa kemampuan saya ini harus mengerjakan ini. Jadi di situ dia sudah mengukur dirinya, jadi tidak akan jadi lemah gitu, jadi malas. Nah, jadi orang-orang yang tidak mampu mengukur dirinya sendiri, kemudian dia memaksakan di dalam satu pekerjaan, nah itulah yang menimbulkan putus asa. Makanya kita harus introspeksi pada diri kita. Sebenarnya kita ini diberikan kemampuan apa oleh Allah Subhanahu wa taala ini? Karena tidak sama setiap orang kemampuannya itu, tetapi hakikatnya sama. Allah Ta'ala telah memberikan kemampuan pada setiap orang. Nah, tadi dikatakan tidak sama itu, dia diberikan kemampuan apa, dia diberikan keahlian apa. Nah, itu yang perlu kita kenali. Jadi kita ini sebagai ahli apa gitu, memiliki kemampuan apa, ya. Jadi semuanya dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena manusia itu harus hidup. Dan jelas Allah Ta'ala sendiri yang punya kehendak, Allah sendiri yang punya rencana, Allah sendiri yang memberikan kemampuan itu. Jadi intinya di sini kita harus mengenal kemampuan, ya, harus memahami kemampuan, sehingga kita nantinya tidak terjerumus kepada keputusasaan. Kemudian yang kedua untuk menimbulkan semangat itu adanya sarana. Jadi sarana ini sangat menunjang dan memberikan dorongan untuk supaya kita jadi lebih semangat lagi di dalam mengerjakan sesuatu.
Jadi seorang pelajar dia memiliki kemampuan. Hanya sekali lagi kemampuan ada yang muncul ke permukaan, ada juga kemampuan itu yang masih tersembunyi. Jadi potensi-potensi kemampuan itu semuanya sudah ada. Ya. Nah, timbul semangat. Nah, kemudian dia memiliki sarana. Seorang pelajar memiliki sarananya untuk belajar. Ada sekolahnya, ada gurunya, ada bekalnya untuk sekolah, gitu ya. Dia juga sehat dan sebagainya. Jadi sarananya lengkap. Pasti dia akan semangat di dalam hidupnya. Nah, ini juga di dalam hal sarana jangan tertumpu kepada masalah materi saja. Ya. Jadi apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang melekat pada diri kita, yang ada di dalam lingkungan kita, semuanya itu adalah sarana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Hanya kebanyakan orang mungkin tidak memahami yang disebut sarana hanya tertumpu kepada materi saja. Jadi banyak sekali. Jadi digabungkan tadi. Kita sudah paham tentang kemampuan kita, kemudian apa yang ada ya sarana di diri kita ini, maka berjalanlah dengan apa adanya. Nah, jadi kalau orang paham tentang itu, dia tidak akan pernah putus asa. Yang ketiga adalah peluang. Nah, kita harus pandai dan peka terhadap situasi dan kondisi lingkungan. Agar setiap peluang itu tidak terlewatkan. Kenapa? Karena peluang itu sudah diciptakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hidup ini adalah merupakan peluang untuk kita, untuk mengejar sesuatu, untuk mengerjakan sesuatu. Allah Ta'ala sudah menciptakan dunia, ya, bumi dan langit serta isinya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidup kepada kita. Itu adalah semua peluang untuk kita. Nah, bagaimana cara kita menyikapi peluang itu? Di situ ada saat, ya, ada waktu. Jadi Allah Ta'ala menciptakan manusia, diberikan kebebasan untuk hidup di dunia ini, dan tujuan utama untuk mencari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Wah, katanya kan dalam kenyataannya banyak. Ada yang menghalangi, melarang tidak boleh beribadah, melarang tidak boleh itu, tidak boleh ini, banyak aturan. Ya, semua itu adalah ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan ini. Hanya sekali lagi bagaimana cara kita menyikapi itu semua. Baik buruk semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita benar-benar paham akan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan menjadi lemah, menjadi lesu, menjadi putus asa di dalam mencari nikmat Allah Subhanahu wa taala itu sekalipun halangannya sangat berat. Bagaimana para nabi memberikan contoh kepada kita? Wah, langsung menjawab, "Wah, itu kan nabi," katanya. Nah, itulah. Nabi itu diciptakan oleh Allah Ta'ala sebagai contoh untuk kita. Jadi seberapa persen kita bisa mengikuti jejak langkah para nabi itu? Ya, memang kita tidak akan sama mungkin dengan mereka. Tetapi kita dituntun oleh mereka, oleh para nabi itu sejauh mana, sampai sejauh mana kemampuan kita di dalam mengikuti petunjuk-petunjuk para nabi itu. Jadi kita insya Allah itu, kita akan, kalau begitu kita kan artinya sudah memahami, kita akan mendapatkan sesuatu kenikmatan itu. Ya, tentunya sesuai dengan kadar apa yang kita usahakan tadi. Masalahnya kalau kita lengah dari peluang ini, ya, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Asr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal asri, demi masa. Jadi masa hidup kita, masa muda kita, masa tua kita, semuanya itu ada peluang di situ. Peluang waktu muda, waktu kanak-kanak kita diberikan peluang kebebasan. Waktu dewasa kita mulai belajar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Semakin umur kita bertambah, menjadi orang tua kita semakin semangat di dalam ibadah dan nantinya akan menikmati hasil daripada ibadah itu sendiri. Jadi demi masa.
Jadi kalau kita benar-benar bisa memanfaatkan masa peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, insya Allah akan selamat. Tetapi menurut ayat ini, innal insana lafi husr. Sesungguhnya manusia kebanyakan dalam keadaan merugi. Nah, jadi di sini kita harus hati-hati artinya di dalam menyikapi masa itu karena kebanyakan manusia rugi. Masa muda dijadikan hidup yang sia-sia, masa peluang-peluang yang ada tidak digunakan, waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dimanfaatkan, tidak disyukuri. Jadi banyak sebenarnya peluang-peluang kalau kita benar-benar sudah memahami tadi itu, maka kita tidak akan luput dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala itu. Hanya masalahnya tadi, kita tidak paham atau belum paham. Yang kedua mungkin ada penyakit malas ya. Nah, penyakit malas itu karena ketidaktahuan tadi. Apa kemampuan kita, sarana, kemudian peluang. Ilalladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Nah, jadi orang-orang yang benar-benar percaya, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kemampuan, Allah telah memberikan sarana, Allah telah memberikan peluang. Maka dia mengerjakan, dia beriman, dia percaya, dia yakin kepada Allah lalu mengerjakan amalan-amalan yang dicontohkan oleh nabinya. Dia akan selamat. Wa tawassau bil haq. Dia memanfaatkan waktunya dengan benar, dengan akal yang sehat. Itu merupakan satu hadiah yang tanpa diminta oleh kita. Allah Ta'ala memberikan akal pikiran. Jadi watawassaw bil haq, kita saling menasihati dalam kebenaran, artinya kita selalu mempergunakan akal. Apapun yang ada di hadapan kita menjadi nasihat untuk kita. Dan kita memperlakukannya dengan baik, mensyukurinya dengan baik. Wa tawasaw bis sabri. Dengan penuh kesabaran kita melakukannya. Bagaimana kita menggarap alam semesta ini dengan baik, dengan penuh keserasian, dengan penuh kejujuran, dengan penuh kecintaan, dengan melaksanakan atau menggarap alam semesta ini dengan amanah. Bahwa menggarap alam semesta ya, itu adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memperlakukannya dengan adil. Kita selalu mempergunakan akal, menganalisis segala keadaan sehingga kita tidak pernah diam dan kita istiqomah, berani maju terus tanpa ada putus asa, apapun yang terjadi. Itulah orang yang sabar. Jadi menggarap atau memperlakukan alam semesta ini dengan penuh kesabaran, artinya dengan 6 hal tadi. Dengan sekali lagi, dengan kejujuran, dengan kecintaan, amanah, adil, analis, ya, dan istiqomah. Nah, barulah nanti akan ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bersemangat itu karena dia paham akan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa jaminannya dari Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi beri kabar sukalah kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Yakni mereka akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Jadi orang yang ingin bersemangat ini ya harus memahami bahwa setiap pekerjaannya ini, setiap amalannya ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, mungkin sebagai contoh begini. Seorang tukang ya, kuli bangunan.
dia punya tanggung jawab untuk menghidupi, memberikan nafkah kepada keluarganya. Terdorong oleh keinginan memberikan nafkah, terdorong oleh kebutuhan di dalam keluarganya. Dia punya peluang walaupun bukan seorang sarjana. Dia punya peluang untuk melihat, untuk mendengar, untuk membaca, dan lain sebagainya. Sehingga dia menekuni suatu keilmuan, yakni pertukangan. Kemudian dia juga mengumpulkan sarana-sarana yang akan mendukung sebagai seorang tukang, sehingga dia bisa bekerja dengan lancar. Kemudian dia juga mencari peluangnya, siapa yang akan membangun. Dan setelah ketiganya itu ada, dia pun sudah membayangkan, pasti dalam pekerjaan itu ada ongkosnya, ada upahnya, besar ataupun kecil. Maka si tukang itu pasti akan semangat. Peluangnya, kemampuannya sudah dimiliki, sarananya sudah ada, peluangnya sudah ada, jaminannya sudah jelas, maka dia pasti semangat di dalam bekerjanya itu. Maka dia bekerja. Tetapi sebaliknya, jika seorang tukang, dia punya kemampuan, tapi tidak punya sarana, tidak punya peralatan, dia masih dalam kebingungan. Bagaimana harus bekerja, membuat rumah atau membuat bangunan apapun, kalau tidak punya sarananya. Nah, jadi inilah yang disebut 4 variabel semangat ini. Mudah-mudahan kita benar-benar memahami, ya. Dan sekali lagi saya sampaikan, jangan tertumbuh kepada materi, kepada hal-hal duniawi. Pada dasarnya Allah Ta'ala sudah menciptakan kita sebagai manusia itu sudah dilengkapi. Hanya kita mungkin belum memahami saja. Maka untuk itu kita perlu banyak belajar. Bagaimana mengenal kemampuan, bagaimana mengenal sarana-sarana, bagaimana mengenal peluang, dan bagaimana mengenal jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bisa diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga mengerjakan apapun, kita akan terus bersemangat. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.